Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini saya akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG Matematika sesuai dengan kisi-kisi, materi, barisan dan bilangan serta induksi matematika. Soal nomor 75 sampai 80. Kisi-kisi soal UP UKM PPG tahun 2021, materi atau topik kompetensi profesional matematika yaitu 50 soal dari total 120 soal. Logika matematika di nomor 31 sampai 34, aljabar dan program linear di nomor 35 sampai 43, kombinatorika dan statistika di nomor 44 sampai 50, kalkulus di nomor 51 sampai 59, trigonometri di nomor 60 sampai 63, geometri di nomor 64 sampai 69, teori bilangan di nomor 70 sampai 74, barisan bilangan dan induksi matematika di nomor 75 sampai 80. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait kalkulus dan logika matematika. Pada video kali ini saya akan fokus pada barisan bilangan dan induksi matematika. Barisan bilangan dan induksi matematika, subpokok materinya ada barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, barisan Fibonacci, dan induksi matematika. Untuk soal nomor 75, yaitu menggunakan konsep barisan aritmatika untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 76, yaitu menggunakan konsep barisan geometri untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 77 yaitu menggunakan konsep deret aritmatika untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 78 yaitu menggunakan konsep deret geometri untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 79 yaitu menggunakan prinsip induksi matematika untuk menyelesaikan masalah. Dan soal nomor 80 yaitu menggunakan pola barisan bilangan untuk menyelesaikan masalah. Jadi total untuk soal barisan bilangan dari induksi matematika itu ada 6 soal. Nah, berikut beberapa soal yang sesuai dengan indikator ini ya. Soal nomor 1. Suatu barisan aritmatika diketahui jumlah suku kedua dan suku kelima adalah 50 dan selisih suku ke-8 dan suku ke-4 adalah 28. Berapa jumlah dari 20 suku pertamanya? Suku kedua ditambah suku kelima sama dengan 50. Suku kedua itu A ditambah B, suku 5 berarti A ditambah 4B yang sama dengan 50. A ditambah A2A, B ditambah 4B, 5B yang sama dengan 50 kita sebut sebagai persamaan 1. Suku 8 dikurangi suku 4 sama dengan 28. Suku 8 kan A ditambah 7B. Suku 4 A ditambah 3B yang sama dengan 28. Maka kita peroleh B-nya sama dengan 7. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita kenakan substitusi, kita peroleh A-nya sama dengan 15 per 2, B-nya sama dengan 7, sehingga Sn yang sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 kali B, kita ganti N-nya dengan 20, A-nya dengan 15 per 2, dan B-nya dengan 7. Kita peroleh hasilnya 1480, jadi jawabannya yang D. Kita masalah ya. Soal nomor 2, suatu barisan geometri dengan hasil kali suku ketiga dan suku ke-6 adalah 3200, sedangkan hasil bagi suku ke-7 dan suku ke-4 adalah 8, berapa jumlah deret geometri untuk 10 suku pertamanya? Jawabannya yang A. U3 dikali U6 sama dengan 3200. U3 kan AR kuadrat, U6 AR pangkat 5 sama dengan 3200. A kuadrat R pangkat 7 sama dengan 3200. Oke. Kemudian suku 7 dibagi suku 4 sama dengan 8. AR pangkat 6 dibagi dengan AR pangkat 3 sama dengan 8. Kita peroleh R-nya pangkat 3 sama dengan 8 atau R-nya sama dengan 2. R sama dengan 2 kita masukkan ke persamaan 1, kita peroleh A-nya sama dengan 5. Sehingga Sn yang sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1 karena R-nya lebih dari 1. Kita peroleh N-nya kita ganti dengan 10, A-nya dengan 5, dan R-nya dengan 2. Kita peroleh S10 sama dengan 5115. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 3. Suatu barisan geometri memiliki suku pertamanya adalah positif. Hasil kali suku kelima dan suku kedua dari barisan tersebut adalah negatif 1 per 8. Sedangkan hasil bagi suku ke-11 dan suku ke-6 adalah negatif 1 per 32. Limit dari deret tak hingga tersebut adalah, saya ulangi ya, ini ada hasil kali antara suku kelima dan suku kedua dapatnya negatif 1 per 8. Kemudian hasil bagi dari suku ke-11 dan suku ke-6 sama dengan negatif 1 per 32. Maka limit dari deret tak hingga tersebut adalah berapa? Atau S tak hingganya ya. Oke. U5 kali U2 sama dengan negatif 1 per 8. U5 AR pangkat 4, U2 AR yang sama dengan negatif 1 per 8. Kita peroleh
A kuadrat dikali dengan R pangkat 5 sama dengan negatif 1/8. Kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian suku ke-11 dibagi dengan suku 6 sama dengan negatif 1/32. AR pangkat 10 dibagi dengan AR pangkat 5 sama dengan negatif 1/32. R pangkat 5 sama dengan negatif 1/32. Maka R-nya sama dengan min setengah. Kemudian ini kita masukkan ke persamaan 1, kita peroleh A-nya sama dengan 2. Sehingga SK hingganya rumusnya adalah A per 1 min R, yaitu 2/1 min setengah yang sama dengan 4/3. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 4. Jika 18 A, B, C, D, E, F, G, min 6 adalah barisan aritmatika, maka nilai dari A ditambah D ditambah G adalah berapa? Jadi A ditambah D ditambah G itu berapa? Jawabannya yang D. 18 A, B, C, D, E, F, G, min 6. Suku pertamanya terlihat 18 yang ini ya. Suku terakhirnya atau suku ke-9-nya adalah negatif 6. U9 sama dengan negatif 6. Berarti A aksen ditambah 8 B aksen sama dengan negatif 6. Kenapa saya beri aksen? Karena biar membedakan antara A dan B yang ini ya. A aksen ditambah 8 B aksen sama dengan negatif 6. Kita peroleh B aksennya sama dengan min 3. Oke, bedanya sama dengan min 3. Sehingga kita peroleh A yaitu suku kedua sama dengan 15. D yaitu suku kelima yang sama dengan 6. Dan G yaitu suku ke-8 yang sama dengan min 3. Sehingga A ditambah D ditambah G sama dengan 18. Nanti dicek ya ini nilainya benar atau tidak ini. Sama dengan 18 sehingga jawabannya yang D. Nomor 5. Suatu barisan aritmatika terdiri dari 3 suku dan suku pertamanya atau U1-nya sama dengan 35 dan suku ketiganya adalah negatif 7. Jika setiap dua unsur yang berurutan disisipkan masing-masing 2 bilangan sehingga bilangan pada barisan aritmatika dan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika yang baru. Maka pasangan suku pertama beda dan suku tengah dari barisan aritmatika yang baru adalah, jadi kita punya 3 suku barisan aritmatika, yaitu U1 sama dengan 35, dan suku ketiganya sama dengan negatif 7, berarti ada suku tengah di tengah-tengahnya ya. Nah, setiap dua unsur yang berurutan disisipkan 2 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Barisan aritmatika yang kita punya awalnya itu adalah 35, UT, dan negatif 7. Jika setiap dua unsur yang berurutan disisipkan masing-masing 2 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Maka barisan aritmatika barunya adalah 35, PI, UT, RS, min 7. Ya, ini kan sisipannya, PI sama RS. Maka suku pertamanya A aksennya tidak berubah yaitu 35. Sementara untuk U-nya itu berubah. Jadi U ke-7. U ke-7 ya. U7 sama dengan 35 ditambah 7 min 1 kali B aksen, sehingga kita peroleh B aksennya sama dengan negatif 7. Sehingga suku tengahnya yaitu setengah dari A ditambah U7, yaitu setengah dari 35 dikurangi 7 yang sama dengan 14. Kita peroleh A aksennya 35, B aksennya adalah negatif 7, dan suku tengahnya sama dengan 14. Jadi ini adalah suku pertama, beda, dan suku tengah dari barisan aritmatika baru. Jadi jawabannya yang A. Nomor 6. Diberikan suatu barisan 8, 18, 30, 44, 60, 78, dan seterusnya. Rumus suku ke-n dari barisan tersebut adalah, jadi kita diminta untuk mencari rumus suku ke-n dari barisan 8, 18, 30, 44, 60, dan 78. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita proses dulu 8, 18, 30, 44, 60, 78. Kalau kita perhatikan ini bedanya naik ya. 8 ke 18, 10, 18 ke 30, 12, 14, 16, 18. Nah, dari 10 ke 12 dapat 2 naiknya, 12 ke 14, 2, dan seterusnya ini 2 semua ya. Saya ulangi ya. Yang 8, 18, 30 ini kan naik. 10, 12, 14, 16, 18. Yang 10, 12, 14, 16, 18 kan naik juga 2, 2, 2, 2. Nah, ini juga bisa kita perumum jadi seperti ini ya. U1-nya A ditambah B ditambah C. Berarti U2-nya 4A ditambah 2B ditambah C. U3-nya 9A ditambah 3B ditambah C. U4-nya 16A ditambah 4B ditambah C. Berarti kan sama aja dengan menuliskan A ditambah B ditambah C, 4A ditambah 2B ditambah C, 9A ditambah 3B ditambah C, 16A ditambah 4B ditambah C.
Berarti yang baris proses kedua ini 3A ditambah B, 5A ditambah B, dan 7A ditambah B. Sementara yang nomor 3 ini 2A sama 2A. Nah, nanti dari proses 2 sama proses 1 kita samakan. 2A yang bawah ini kita samakan dengan 2. Ya. Kita peroleh persamaan 3. Kemudian 3A ditambah B kita samakan dengan 10. Kita dapatkan persamaan 2. Kemudian A ditambah B ditambah C kita samakan dengan 8. Kita sebut sebagai persamaan 1. Saya ulangi ya. Jadi yang A ditambah B ditambah C sama dengan 8. Kita sebut sebagai persamaan 1. 3A ditambah B kita sama dengan 10. Kita sebut sebagai persamaan 2. 2A ditambah 2A sama dengan 2. Kita sebut sebagai persamaan 3. Jadi kita dapatkan 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, nanti kita proses, kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 0. Maka UN bentuk umumnya adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C. A-nya kita ganti dengan 1, B-nya kita ganti dengan 7, dan C-nya kita ganti dengan 0. Kita peroleh UN-nya adalah N kuadrat ditambah 7N. Jadi jawabannya yang E. Tidak ada masalah. Lanjut. Suatu barisan geometri, selisih suku kelima dan suku 3 adalah 504, sedangkan selisih suku keempat dan suku kedua adalah 168. Jumlah 5 suku pertamanya adalah, jadi selisih antara suku kelima dan suku ketiga adalah 504, sedangkan selisih suku keempat dan suku kedua adalah 168. Yang diminta adalah jumlah 5 suku pertamanya. Suku kelima dikurangi suku ketiga sama dengan 504, AR pangkat 4 dikurangi AR pangkat 2 sama dengan 504, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian suku keempat dikurangi suku kedua sama dengan 168, AR pangkat 3 dikurangi AR sama dengan 168, kita sebut sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dibagi dengan persamaan 2, kita peroleh R-nya sama dengan 3. Jadi ini dibagi ini, kita peroleh R-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 2, kita peroleh A-nya sama dengan 7. Sehingga 5 suku pertamanya jumlahnya S5 sama dengan A, R pangkat 5 min 1 dibagi R min 1 sama dengan 847. Jadi jawabannya yang C. 8. Perhatikan dengan seksama gambar segitiga berikut ini. Apabila pola tersebut dilanjutkan, maka tentukan banyaknya segitiga hitam pada gambar ke N plus 1 atau UN plus 1-nya berapa. Gitu ya. Jadi kita punya gambar segitiga dengan pola seperti ini, yang hitam. Nah, kita lihat segitiganya. Kalau kita perhatikan segitiga yang berwarna hitam, itu kan ini ada satu warna hitam. Ya. Segitiga yang warnanya kan cuma satu, maka 1. Kalau yang ini segitiga warna hitamnya ada 3, 1, 2, 3, berarti 3. Kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kalau yang ini ada 27. Maka kalau kita perhatikan barisannya, itu adalah barisan geometri dengan suku pertamanya 1 dan rasionya sama dengan 3. Sehingga UN ditambah 1 sama dengan A, R pangkat N ditambah 1 min 1. A-nya tadi kan 1, R-nya dengan 3. Ini kan N ditambah 1 sama dikurangi 1 bisa dicoret. Jadinya 1 dikali 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat N. Jadi jawabannya yang C. 9. Pada suatu hari dilakukan pengamatan terhadap virus tertentu yang berkembang dengan membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 virus dengan pembelahan terjadi setiap 24 jam. Jika setiap 3 hari seperempat dari virus terbunuh, maka banyaknya virus setelah 1 minggu pertama adalah, jadi pada suatu hari dilakukan pengamatan terhadap virus yang berkembang membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan ada 2 virus dengan pembelahan terjadi setiap 24 jam. Jika setiap 3 hari seperempat dari virus terbunuh, maka banyaknya virus setelah 1 minggu pertama adalah berapa? Oke. Untuk 3 hari pertama, kita peroleh A-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 2. Banyaknya virus pada hari keempat, yaitu U4 sama dengan AR pangkat 3, berarti kan 2 kali 2 pangkat 3 yang sama dengan 16. Lalu dibunuh seperempatnya, berarti kan tinggal 12 virus. Nah, untuk 3 hari yang kemudian, A-nya kan berarti dari 12, kemudian R-nya 2. Banyaknya virus pada hari ke-7, berarti U7, karena tadi sisanya masih ada 3 hari, AR pangkat 3, 12 kali 12 dikali dengan 2 pangkat 3, yaitu 96.
lalu dibunuh seperempatnya, berarti tinggal 72 virus. Jadi ini untuk yang 3 hari pertama, ini untuk 3 hari kemudian. Di hari keempat itu dibunuh seperempatnya, di hari ketujuh juga dibunuh seperempatnya. Jadi jawabannya adalah 72 virus, yaitu yang E. 10. Suatu tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang yang membentuk barisan geometri. Jika paling pendek adalah 3 cm dan paling panjang adalah 192 cm, maka panjang tali semula adalah N-nya sama dengan 7, A-nya sama dengan 3, dan U7-nya sama dengan 192. AR pangkat 6 sama dengan 192, berarti kita peroleh R-nya sama dengan 2. Sehingga panjang tali semula adalah S7, yaitu AR pangkat 5 min 1 dibagi dengan R min 1, kita peroleh 381. Ya, ini nanti dicek nih harusnya R pangkat 7 ya ini ya. Ya, nanti dicek lagi ya. 11. Panjang sisi segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, maka luasnya adalah, kita punya segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, maka luasnya berapa? Nah, kita perhatikan segitiga ini. Kalau dia membentuk barisan aritmatika, segitiga siku-siku ini, sisi-sisinya adalah A ditambah B, A ditambah 2B. Maka ini ya, barisan aritmatikanya. A ditambah B, A ditambah 2B. Keliling segitiganya adalah 72, berarti A ditambah A ditambah B ditambah A ditambah 2B sama dengan 72. Kita peroleh A ditambah B sama dengan 24, yaitu persamaan 1. Nah, karena segitiganya ini adalah segitiga siku-siku, maka dipenuhi triple Pitagoras atau persamaan triple Pitagoras. Sisi miring dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah A plus B kuadrat. Jadi A ditambah 2B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah A plus B kuadrat. Karena kan segitiganya siku-siku. Nah, ini kita proses, kita peroleh A min B dikuadratkan sama dengan 4B kuadrat, atau dengan kata lain A min B itu sama dengan 2B. Kita dapatkan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita proses, kita dapatkan A-nya sama dengan 18 dan B-nya sama dengan 6. Sehingga luas segitiganya adalah setengah alas dikali tingginya. Alasnya adalah A, tingginya adalah A ditambah B. Kita ganti dengan A-nya 18, B-nya dan 6. Kita peroleh luas segitiga sama dengan setengah dari A dikali dengan A ditambah B yang sama dengan 216. Nomor 12. 3 bilangan membentuk barisan geometri dengan rasio positif. Jika bilangan kedua ditambah 4, diperoleh barisan aritmatika. Jika bilangan pertama adalah 2, maka jumlah ketiga bilangan semula adalah berapa? Nah, 3 barisan pertama itu membentuk barisan geometri. Kita sebut saja 2, 2R, 2R kuadrat. Kemudian barisan kedua, yaitu barisan aritmatika, di mana suku keduanya itu ditambah 4. Berarti 2, 2R ditambah 4, 2R kuadrat. Ini membentuk barisan aritmatika. Karena dia membentuk barisan aritmatika, maka kita bisa membandingkan beda antar sukunya. Beda 1 sama dengan beda 2. Beda 1 adalah suku kedua, yaitu 2R ditambah 4 dikurangi suku pertama, yaitu 2. Sementara beda 2 adalah suku ketiga, 2R kuadrat dikurangi dengan suku kedua, yaitu 2R ditambah 4. Kita peroleh R kuadrat min 2R min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan R-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan min 1. Karena rasionya positif, maka kita pilih yang positif, yaitu R-nya sama dengan ketiga. Berarti jumlah ketiga bilangan tersebut, berarti kita balik lagi ke barisan geometrinya, yaitu 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 kuadrat, yaitu sama dengan 26. Jadi jawabannya yang D. 13. Jika bilangan ganjil dikelompokkan seperti berikut. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Maka suku tengah dari kelompok 17 adalah, nah kalau kita perhatikan, kita bisa mengidentifikasi untuk kelompok 1 itu adalah 1. Kelompok 2, 3, 5. Kelompok 3, 7, 9, 11. Kelompok 4, 13, 15, 17, 19. Gitu ya. Nanti kita cari untuk yang kelompok N dan yang kelompok ke-17. Yang diminta adalah suku tengahnya. Kalau kita perhatikan untuk yang kelompok 1, suku tengahnya kan 1 ya. Untuk kelompok 2, suku tengahnya kan berarti 3 ditambah 5 dibagi 2 atau 4. Untuk kelompok 3, suku tengahnya adalah 9.
Untuk kelompok 4, suku tengahnya berarti kan 15 tambah 17 dibagi 2, yaitu 16. Nah, kalau kita perhatikan, 1, 4, 9, 16, itu kan sama aja dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat. Maka rumus untuk UT yang untuk kelompok ke N sama aja dengan N kuadrat. Dengan pola ini ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti kalau untuk kelompok ke N, suku tengahnya sama dengan N kuadrat. Berarti untuk yang kelompok ke-17, UT-nya adalah 17 kuadrat, yaitu 289. Jawabannya yang E. Lanjut, 14. Perhatikan pola berikut ini. 1 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 16 dan seterusnya sampai 5N-4. Formula yang memenuhi ini adalah, kalau kita perhatikan, ini merupakan barisan aritmatika dengan A-nya sama dengan 1 dan bedanya sama dengan 5. Dan UN-nya adalah 5N-4. Maka SM-nya yaitu N per 2 dikali dengan A ditambah UN, N per 2 dikali dengan 1 ditambah 5N-4 atau 5N-3 dikali dengan N per 2 sama dengan 5N kuadrat min 3N dibagi 2. Jawabannya yang A. 15. Jika jumlah dari geometri tak hingga 1 per X ditambah 1 ditambah 1 per X ditambah 1 kuadrat ditambah 1 per X ditambah 1 pangkat 3 dan seterusnya sama dengan setengah, maka suku kelima dari tersebut adalah, ini dari geometri tak hingga ya. Kalau kita perhatikan dari geometri tak hingga ini, kita peroleh A-nya adalah 1 per X ditambah 1, kemudian rasionya adalah 1 per X ditambah 1, dan S tak hingganya sama dengan setengah. Maka S tak hingga itu adalah A per 1 min R yang sama dengan setengah. A-nya kita ganti dengan 1 per X ditambah 1, kemudian R-nya kita ganti dengan 1 per X ditambah 1. Kita peroleh bentuk 1 per X ditambah 1 min 1 sama dengan setengah. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan R, yang sama dengan sepertiga. Maka suku kelimanya adalah AR pangkat 4 yang sama dengan 1 per 243. Jadi jawabannya yang E. 16. Pernyataan berikut yang tidak dapat dibuktikan dengan induksi matematika adalah, jadi kita punya beberapa pernyataan dan yang tidak dapat dibuktikan dengan induksi matematika itu yang mana? Dari A sampai E. Yang A, 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai N sama dengan setengah N kali N ditambah 1 untuk setiap bilangan asli N. Yang B, 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2N-1 sama dengan N kuadrat untuk setiap bilangan asli N. Yang C, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya N kuadrat. N dikali N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1 dibagi 6 untuk setiap bilangan asli N. Yang D, 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N habis dibagi 5 untuk setiap bilangan asli N. Yang E, N kuadrat dikurangi N kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Nah, mana yang tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika? Jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena N kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Kita bisa memilih sembarang N sebenarnya ya. Tapi kita pilih N sama dengan 3. Kalau kita pilih N sama dengan 3, itu adalah 3 kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat 3. 3 kuadrat adalah 9, dan 2 pangkat 3 itu 8. Jadi yang benar harusnya 9 itu lebih dari 8. Berarti kan gagal. Ketika kita pilih N sama dengan 3, dia tidak memenuhi pertidaksamaan ini. Sehingga pertidaksamaan N kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N tidak bisa dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Jawabannya yang E. Cek juga untuk pilihan A, B, C, dan D ya. 17. Pernyataan berikut yang dapat dibuktikan dengan induksi matematika adalah, kalau yang tadi tidak dapat dibuktikan dengan induksi matematika, kalau yang soal nomor 17 itu mana yang bisa dibuktikan dengan induksi matematika? Itu yang A, 4 ditambah 10 ditambah 16 dan seterusnya sampai 6N-2 sama dengan 2N kali N ditambah 1 untuk setiap bilangan asli N. Kemudian yang B, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah dan seterusnya ditambah dengan N kali N ditambah 1 sama dengan N dikali N ditambah 1 dikali N ditambah 2 dibagi 3 untuk setiap bilangan asli N. Yang C, 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan seterusnya sampai 2N min 1 kuadrat sama dengan N kali 4N kuadrat min 1 dibagi 3 untuk setiap bilangan asli N lebih dari 1. Kemudian yang D, N dikali N ditambah 1 adalah bilangan ganjil untuk setiap bilangan asli N.
Yang E, N kuadrat lebih dari N ditambah 1 untuk setiap bilangan asli, N lebih besar sama dengan 1. Jadi, mana di antara 5 pilihan ini yang dapat dibuktikan dengan induksi matematika? Kita cek masing-masing pilihan. Jawabannya adalah yang B. Untuk yang A, dari baris ini, kita peroleh pilih N sama dengan 2. Kalau kita pilih N sama dengan kedua, berarti kan suku kedua yang sini ya, 10. Berarti 10 itu kalau kita ganti ini N-nya dengan 2, 2 kali 2, 2 ditambah 1, dia nggak sama. 10 tidak sama dengan ini, maka gagal. Berarti A tidak kita pilih. Kemudian cek yang C. C itu kita ambil aja N-nya sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan ini. Ini sama, tetapi N sama dengan 1 itu tidak berada pada interval yang diminta. N kan mintanya lebih dari 1. Berarti N sama dengan 1 tidak masuk pada interval ini. Dia gagal lagi. Yang D, N dikali N ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Pilih aja N-nya sama dengan 1. 1 dikali 1 ditambah 1, 2. 2 bukan bilangan ganjil, dia merupakan bilangan genap. Gagal lagi. Itu yang E, N kuadrat lebih dari N ditambah 1. Pilih N-nya sama dengan 1. 1 kuadrat kurang dari 1 ditambah 1 harusnya. Gagal lagi. Jadi yang benar ada yang B. Nanti coba dicek ya menggunakan induksi matematik. 18. Pertidaksamaan 2 pangkat N lebih dari N pangkat 3 berlaku untuk bilangan bulan log negatif N yang memenuhi. Jadi ini ada pertidaksamaan 2 pangkat N lebih dari N pangkat 3. Dan dia bisa dibuktikan dengan induksi matematik untuk N yang memenuhi mana? Lebih dari 5, 6, 7, 8, atau 9. Nah, kita cek pilihan A sampai E. Untuk N yang lebih dari 5, maka kita pilih N sama dengan 6. Yang lebih dari 5 kan 6. 2 pangkat 6 kurang dari 6 pangkat 3. Cek, gagal. Pilih N sama dengan 7 untuk N lebih dari 6. Ini juga gagal lagi. N lebih dari 7, pilih N sama dengan 8. 2 pangkat 8 kurang dari 8 pangkat 3. Gagal lagi. N lebih dari 8, pilih N sama dengan 9. Maka 2 pangkat 9 kurang dari 9 pangkat 3. Gagal lagi. Yang benar adalah N lebih dari 9. Kita pilih N sama dengan 10. Dan 2 pangkat 10 itu lebih dari 10 pangkat 3. Sehingga terpenuhi. Jadi jawabannya yang E. Saya ulangi ya. Untuk N yang lebih dari 5, pilih N sama dengan 6. N lebih dari 6, pilih N sama dengan 7. N lebih dari 7, pilih N sama dengan 8. N lebih dari 8, pilih N sama dengan 9. N lebih dari 9, pilih N sama dengan 10. Nah, pilihan A sampai D ini gagal semua. Yang terpenuhi adalah pilihan E, yaitu N-nya sama dengan 10, dan 2 pangkat 10 lebih dari 10 pangkat 3. Sehingga persamaan ini terpenuhi. 19. Dengan menggunakan induksi matematika, kita bisa menunjukkan bahwa bilangan bulat 11 pangkat N dikurang 4 pangkat N itu habis dibagi oleh, jadi yang ini itu habis dibagi oleh berapa? 11 pangkat N dikurang 4 pangkat N habis dibagi oleh, pilih N-nya sama dengan 1. Kalau kita pilih N-nya sama dengan 1, maka 11 pangkat N dikurangi 4 pangkat N sama dengan 11 pangkat 1 dikurangi 4 pangkat 1 yang sama dengan 7. Nah, 7 ini itu habis dibagi berapa? Cek pilihannya. Dari 5 sampai 9 ya. Cek A, 7 habis dibagi 5, gagal. Cek B, 7 habis dibagi 6, gagal lagi. Cek C, 7 habis dibagi 7, terpenuhi. 7 habis dibagi 8, gagal. 7 habis dibagi 9, gagal. Jadi jawabannya yang C. Ini A, B, C, D, E ini harusnya ya. Jadi jawabannya yang C. 20. Dengan menggunakan induksi matematika, kita bisa menunjukkan bahwa untuk bilangan bulat, N pangkat 3 min 4N ditambah 6 habis dibagi oleh, caranya juga sama ya. N pangkat 3 min 4N ditambah 6 habis dibagi oleh, pilih N-nya sama dengan 1. 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 ditambah 6 sama dengan 3. Cek pilihan A sampai E. Ya. A-nya 6, B-nya 5, C-nya 4, D-nya 3, E-nya 2. Berarti 3 habis dibagi 6, gagal. 3 habis dibagi 5, gagal. 3 habis dibagi 4, gagal. 3 habis dibagi 3, terpenuhi. 3 habis dibagi 2, gagal. Jadi jawabannya yang D.